it shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Us
Sebab anugerah Tuhan melimpah dan kasih setia Tuhan tak terukur di hidupku. Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Engkau yang berkuasa, Engkau Raja kami Tuhan. Ku jadi berarti karena Yesus Kristus.
semangatnya memuji Tuhan. Sekali-kali, seminggu sekali di tempat ini loh, memuji Tuhan bersama-sama. Masih loyo-loyo, aduh. Gimana umat kerajaan Allah? Ayo dengan semangat yang berabi-abi kita mau katakan, Tuhan, Kau penuh kasih. Tuhan, Yesus setia. Amin. Nanti kita goyang lagi buat Tuhan, amin. Dan siapa yang goyang buat Tuhan malam hari ini? Yuk, jangan malu-malu. Buat Tuhan semuanya kasih. Yes. Kalau kita penuh kasih, Ungkapan hati kami Tuhan. Oh, kanan kiri ke depan dan semua berdoa menari bergembira. Sama Tuhan, semuanya sama-sama dengan Tuhan. Yesus kawan sahabat selalu ada bersama hatimu. Bersama Yesusku, kanan kiri ke depan, harus
Karena ada di satu titik saya cuma bisa nyanyi lagu ini. Waktu itu ini sedikit kesaksian lah. Waktu itu di rumah udah gak ada apa-apa. Dua anak saya nggak sekolah, nggak punya duit sama sekali. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan bilang, udah jalanin aja, aku berjanji pasti memberkati. Dan sampai hari ini Tuhan membuktikan itu. Apapun yang dia janjikan, itu dia penuhi, saudara. Apapun yang tertera, apapun yang dia ngomong, dia nggak pernah gagal. Karena itu tiap dengar lagu ini, saya nggak bisa nahan air mata saya. Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya rasa bukan kebetulan juga, hari ini judul khotbah saya nih, coba dibuka ya. Kesannya melankolik banget ya. Judulnya air mata. Sebelum khotbah pendetanya nangis-nangis gitu di depan. Sebelum kita mulai khotbah ini, kita baca Alkitab kita. Kita lihat lembar selanjutnya. Kita baca Lukas 18, kita akan baca ayat 9 sampai 14. Saya akan baca ayat 9, saudara baca ayat 10, demikian selanjutnya sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10, saudara. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Garis bawah ini, berdoanya apa? Dalam, bukan pakai mulut ya, tapi dia berdoa dalam, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Sampai sini, keren nggak? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Jadi kasarnya aku bukan orang yang galak. Aku bukan pezina. Aku gak pernah selingkuh. Aku gak pernah. Dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Sampai sini sebelum kita lanjutin ini. Mungkin secara kasat mata dia jauh lebih rohani dari banyak di antara kita, benar gak? Kasih perpuluhan? Iya. Puasa? Iya. Nggak pernah marah, nggak pernah selingkuh, nggak pernah berzina baik secara nyata ataupun secara pikiran. Gak pernah nih kalau cowok-cowok melihat gitu kan, bener kan? Oke. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadap ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini."
Ayat 14 saudara. Yang pulang sebagai orang yang dibenarkan yang mana? Pemungut cukai, bukan yang berdoa, yang bukan yang tidak berzina, bukan yang tidak, yang bukan yang puasa 2 kali seminggu, ya enggak? Keren ya? Oke. Itu yang mau kita belajar hari ini. Agak diginin dikit biar kita dekat ya, saudara. Oke, cukup kan? Bisa kan? Oke. Saya mau nanya sama saudara. Saudara tahu Pak Prabowo? Iya, siapa Pak? Siapa? Oh, oke. RI 1 semua tahu? Tahu. Oke, kenal Pak? Ya. Kalau yang lagi keren deh, lu tahu Veronica kok? Tahu Veronica? Anaknya siapa dia? Om Tom. Suaminya siapa Om Tom? Mama Maria. Om Stom yang suaminya Mama Maria bukan Om Stom yang kerjanya tambal di atas loh. Bener gak? Iya. Gimana saudara nggak tahu nih kalau gini-ginian, bener gak? Nggak tahu dia kupar. Padahal sampai udah ada lagunya sampai lu tahu Tuhan Yesus, kok bener gak saudara? Tuhan Yesus yang itu udah sampai kemana-mana. Oke. Tahu Veronica? Kenal nggak? Pak Prabowo tahu? Kenal nggak? Tahu Tuhan Yesus? Kenal nggak? Belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Lihat ya kita baca tadi. Banyak kan orang seperti ini? Mungkin saudara, beberapa dari saudara bingung. Ini ngapain nih pendeta cuma dengan lagu bisa nangis, bener ya? Mungkin beberapa dari saudara bingung dan mungkin akan berkata, lebay ini orang lebay. Mungkin saudara juga cuma bilang, ih, ngapain sih dia? Mungkin nanti ada yang nanya, izin Pak, gitu kan? Kalau sekarang pakainya izin kan? Tahu-tahu aja nih pendeta ya. Izin. Nyampe Pak, nyampe. Ya nggak bahasa sekarang kan? Lebih banyak anak muda nih. Ibu-ibu mau bapak-bapak mau betul dia ngomong apa sih? Izin Bu, ya. Padahal mungkin saya paling tua di antara saudara semua di sini. Kenapa saya bilang seperti itu? Belum tentu kenal. Kalau saudara kenal sama Tuhan, oke, kita ini aja. Kita pakai contoh, benar kan? Pakai contoh kita, gimana kalau saudara setuju nggak kalau kita panggil si B dan si B? Oke, kita cek, benar nggak? Mereka cuma kenal, mereka cuma tahu atau kenal ya, saudara? Oke. Waduh, ngomong apa nih pendeta? Coba si B dan si B. Kalau izin, maju sebentar izin loh, izin. Gara-gara anak sekarang kan gitu, izin om, izin.
Izin Beb, izin Bi. Ayo dong. Tuh, udah ditungguin tuh gembalanya tuh. Angkat kaki sebentar, oke? Mana Bebnya? Si Binya udah maju nih, Binya udah maju nih. Ayo Beb. Ayo Beb, kita cek. Mereka cuma tahu atau sini, biarkan masuk TV. Biarkan saya tetap jadi orang ketiga untuk kalian. Oke. Makanan kesukaan si Beb apa sih? Kayak ayam. Ayam diapain? Ayam digoreng. Bener Beb? Loh, jawab yang jujur, ini di mimbar Tuhan loh. Bener Beb? Ya. Simpel nggak? Berapa lama pacaran? 2 tahun. 365 kali 2 sama dengan 730 hari. Makanan masih salah. Jadi kalau makan lebih ngikutin yang mana? Oke. Beb sehat. Sehat, puji Tuhan. Beb, nomor sepatunya Cindy berapa? 42. Nah, dia tahu sampai nomor sepatu lu makanan aja nggak tahu. Oh, salah. Kalau yang dipakai sekarang salah. Biasanya nomornya berapa? 42. Yang dipakai? Dia tahu nomor sepatu. Ini makanan aja nggak tahu. Ayam. Ayam apa? Ayam goreng kayaknya. Simpel kan? Kalau ayam goreng aja salah, gimana dia bisa kasih yang lain? Bener nggak saudara? Simpel. Coba mau dicek lagi nggak? Ntar berantem nih. Oke, nggak usah. Kita tetap menjunjung perdamaian. Apa lagi berantem nih? Jauh-jauhan banget kayaknya enggak kan? Hah? Enggak ya? Gak apa-apa, berantem dikit itu biasa. Jangan anggap pacaran, keluarga aja berantem. Semua keluarga juga pernah berantem, santai aja, oke? Thank you ya, Tuhan berkati ya. Jangan masalah berantem gara-gara ayam loh. Ingat tuh, belum tentu kenal. Berapa tahun? Berapa hari? 730 hari. Tahu nggak? Sama. Berapa lama saudara jadi Kristen? Apa saudara tahu Yesus? Apa saudara tahu Yesus? Pasti tahu. Saudara kenal Yesus? Kita coba yang lain, oke? Mbak, daripada ngomong sini. Iya, situ. Semua tahu namanya? Cowok-cowok tahu? Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu nggak? Sekarang ngapain? Kerja.
Oh, kuliah. Semester 2. Oke. Punya dong orang yang kamu fans? Punya kan? Ngefans contohnya nggak harus nih, nggak harus. Contohnya kamu ngefans sama BTS lah. Bebas. Ngefans sama kalau penyanyi rohani Sinte Mohede lah. Nggak usah mentang-mentang di gereja terus seorang rohani gitu, santai aja. Kamu ngefans sama siapa? Nggak ada. Waduh, pengen ketemu sama siapa kan? Nggak ada. Sama milih orang gitu. Nggak ngefans sama manusia satupun. Pendeta Marcel, oke. Pendeta Marcel itu dulu anak buah saya. Kalau misalnya Pendeta Marcel datang nih, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu ketemu Marcel, apa rasanya, gimana rasanya? Kalau kamu ketemu Marcel nih, Marcel datang, Shalom, hai, kamu ngapain? Rasanya apa rasanya? Pengen salaman sama foto. Foto, terus deg-degan nggak? Wah, Marcel, bekas boy band. Bener kan? Marcel bekas boy band kan? Iya. Oh, Marcel pernah ditaruh di Manado 3 tahun, iya nggak? Tahu itu tahu? Nggak tahu. Dulu sebelum di Jakarta dia sempat ditaruh di Manado 3 tahun. Wah, Marcel punya anak dan 1 istri. 1 istri dan 1 anak, ya tahu lah. Marcel temannya siapa? Ustadz siapa itu? Bukan Solmet, Habib Jafar. Ya kan, sampai bikin podcast Habib Jafar, Marcel, si Buddha-Buddha itu, ya kan? Saya juga suka nonton podcastnya. Nah, oke, ketemu Marcel, udah nih ketemu. Senang nggak? Deg-degan nggak? Deg-degan kan? Wow. Wah. Kamu tahu data tentang Marcel? Soal kamu mungkin pasti yang ada di media sosial, kamu cari nggak? Nggak ya. Oke lah, tapi deg-degan, senang. Oke. Ketemu Marcel senang banget ya? Iya, oke. Thank you. Ada yang gitu nggak sama Tuhan Yesus? Dan saudara bilang kenal. Kalau nyanyi aja, ku mau cinta Yesus selamanya. Bener? Semua pernah jatuh cinta di sini? Pernah dong. Kalau nggak pernah, kasihan hidup lu. Bener nggak saudara? Kalau jatuh cinta gimana? Gimana, Beb? Mau tidur? Kalau ingat kamu, itu kalau katanya itu tuh, katanya Ratu ya, apa si Maya kan? Mau tidur? Ingat kamu. Sedang belajar? Ingat kamu. Kalau belum sleep call kayaknya nggak ser ya. Kalau malam belum dapat WhatsApp, sweet dream, sleep tight, God bless you, I love you, kayaknya belum, masih ini kemana sih, ini laki gua bener nggak? Beb, kalau nggak ketemu si B, berapa lama paling lama nggak ketemu? Nggak berhubungan deh, bukan nggak hanya nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak paling lama berapa lama? Nggak pernah? Nggak pernah ya? Nggak pernah dong, tiap hari pasti dong. Tiap hari pasti ya. Oke. Orang-orang yang katanya cinta Yesus kadang-kadang suka berdoa. Pernah kangen nggak sama Yesus?
Itu kadang-kadang saudara nggak bisa memahami, saudara tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan karena itu. Kita lihat dulu slide selanjutnya. Keren ya? Bukan saya yang buat ChatGPT. Tinggal saya masukin prompt buat dari Lukas begini, keluar, lama-lama dia jadi, saya edit, saya bilang kurang dramatis, dia bikin lagi nih. Ini loh Pak Noldi, bagi ChatGPT disuruh-suruh bisa. Yang satu berdoa, gaya doa Yahudi gitu. Yang satu apa yang dilakukan tadi baca Alkitabnya buat saya apa? Memukul dadanya. Kenapa memukul dada? Saya kasih tahu jawabannya. Biar mirip-mirip sama Pak Rodi lah, saya kadang-kadang korban. Jadi ada kajian-kajian yang benar nggak? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Kenapa dia memukul dada? Dalam latar belakang budaya timur dekat kuno, dalam budaya Yahudi, memukul dada atau disebut smiting the breast adalah ekspresi fisik dari kesedihan yang rasa malu dan perkampungan. Bagian dada dianggap sebagai pusat emosi atau tempat hati berada. Tindakan ini menyimpulkan penghukuman diri sendiri karena hati yang nurani yang hancur. Bayangin dia datang ke Tuhan, hatinya hancur. Oke. Posisi dan sikap tubuh. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan tidak berani menghadap ke langit. Dalam budaya doa Yahudi kuno dan umum sampai sekarang, orang yang berdoa biasanya berdiri dengan menegakkan kepala dan mengangkat tangan. Sikapnya yang tertunduk dan memukul dada menunjukkan bahwa ia merasa sangat tidak layak di hadapan Allah yang kudus. Lagi, ditambah status sosial. Zaman itu pemungut cukai itu dianggap pemeras, disamakan dengan orang berdosa. Dan makna teologisnya, udah mirip Manoli belum saya? Ada makna teologisnya. Berbeda dengan orang Farisi yang berdoa, ngomongnya gitu kan? Gimana saudara? Berbeda dengan orang Farisi yang berdoa dan menyembahkan kehebatannya. Ya, mirip Ayu, Manoli kan? Hei, gembala lalu. Pemungut cukai itu memohon belas kasihan Allah sepenuhnya karena ia sadar ia tidak memiliki jasa apapun untuk dilakukan. Kenapa banyak orang kadang nyanyi cuma nyanyi doang? Kayak tadi si Pautan gitu kan. Siapa apa joget itu Tuhan? Jemaatnya cuma gimana? Berkata. Padahal dia di mimbar udah gimana? Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami janji Tuhan? Karena mereka memandang dengan caranya sendiri. Sama seperti si orang Farisi ini, saya gak pernah berzina Tuhan, saya selalu kasih perpuluhan. Saya gak pernah marah-marah. Saya bukan orang yang kejam, saya bukan orang yang lalim. Saya puasa 2 kali seminggu. Contoh nih orang puasa.
Banyak orang Kristen kalau ditanya gitu, Pak, makan Pak. Kenapa? Saya puasa. Bahkan cerita ke orang lain gitu, urusan sekarang, iya, aku lagi doa puasa. Apa yang kita katakan tentang puasa? Kalau kau sudah dapat upahmu di bumi, kau nggak dapat lagi upahmu di surga. Cari itu ayatnya. Komsel kan? Datang komsel kan? Cari itu ayat. Hal berpuasa, nggak boleh bilang orang-orang puasa puasa aja. Karena banyak orang malah apa? Buat gaya-gayaan. Besok pergi yuk, jam berapa? Jam 7? Jangan jam 7 lah, itu jam 2. Keren nggak sana? Apa yang kita katakan tentang doa? Masuklah kamar, tutuplah pintu. Nggak usah kasih tahu orang-orang. Karena bagi Tuhan yang penting bukan apa yang saudara lakukan, tapi bagi Tuhan yang penting adalah bagaimana hubunganmu dengan Dia. Seberapa pentingnya Yesus buat kamu? Kamu carinya. Bahkan, mohon maaf, hari ini banyak terjadi di orang-orang yang dinamakan pelayan Tuhan. Selanjutnya ini saudara bisa baca di dalam komsel. Ini kenapa saudara kadang-kadang bebel, kadang-kadang saudara lihat, karena saya lihat waktu nih, kalau kita bahas satu-satu, saya ternyata nggak bakat seperti Pak Tordi bisa banyak gini dibacain satu-satu gitu, saya nggak bakat, sih waktunya udah mau habis ya saudara. Ini kadang-kadang saudara bisa lihat orang kenapa kok memuji Tuhan bisa nangis, dan orang lain kenapa enggak. Ini kadang-kadang seperti ini. Contohnya kekecewaan hidupmu, engkau merasa hidupmu susah, engkau merasa hidupmu berat, engkau merasa banyak masalah, sehingga banyak dari saudara akhirnya tanpa saudara sadar, saudara mulai kecewa sama Tuhan. Tanpa saudara sadar, saudara sedang membuat barricade, saudara sedang memframekan dirimu terhadap kuasa Tuhan. Sehingga akhirnya saudara nggak pernah merasakan hal itu, saudara tidak pernah tersentuh. Ini saudara bisa bahas ini di komsel-komsel yang banyak itu tuh. Kan banyak tuh komselnya, ya nggak? Ya, yang mulai minggu besok di absen ya. Gitu. Saudara bahas aja ini. Kita lihat selanjutnya, Wi. Nih, ini sering sekali terjadi. Dan tanpa sadar saudara, iblis sedang bermain di area abu-abu ini. Pelayan Tuhan, rata-rata pelayan Tuhan nih, ya enggak, gampang banget tersinggung. Atau bahkan merasa jadi akhirnya saudara mulai melihat temanmu menjadi sainganmu. Saya mau bilang mas saudara, pelayanan itu anugerah saudara. Pelayanan itu anugerah. Jangan pernah menolak pelayanan kalau kecuali benar-benar tidak bisa. Jangan tukar pelayanan dengan apapun.
Apalagi banyak anak muda nih. Jangan tukar pelayananmu dengan nongkrong. Bukan nongkrong nggak boleh, nongkrong aja. Tapi di saatnya saudara mesti pelayanan lah. Pelayananlah jangan karena mau dilihat gembala. Pelayananlah bukan karena mau dilihat supaya kau keren. Tapi pelayanan itu adalah bagian dari cara engkau mengenal Tuhan. Bahkan mohon maaf. Siapa yang jadi orang seperti Farisi tadi? Adalah biasanya para ketua. Mohon maaf saudara. Mulai dari ketua pemuda, ketua saya cuma ambil contoh. Ketua kaum bapak, ketua kaum ibu, ketua komsel, ketua itu biasanya paling gampang tersinggung. Kenapa? Tanpa saudara sedang meninggikan dirimu. Tapi saudara nggak bisa dikritik. Kita lihat selanjutnya. Sampai akhirnya dengan rutinitas yang ada, dan bahkan ini saya sering temui nih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, izin, mohon maaf ya saudara, izin. Biasanya pelayan mimbar nggak dengar khotbah, bener nggak? Untuk cuma satu sesi. Coba GBIK jadi 5 sesi. Main drum perlu 5 sesi. Percaya saya, dari 5 sesi belum tentu ada yang didengar khotbahnya. Saya ngomong apa adanya aja. Baru 1 sesi. Satu sesi jadi asyar, paling jemaatnya sekarang baru berapa 100. Kalau sekali ibadah 1000 gimana? Capek nggak kalau nyalamin 1000 orang? Capek. Habis itu ngapain? Nggak dengar khotbah kan? Isi kampung tengah dulu kita. Mohon maaf nih. Pelayanan itu anugerah. Bulan Mei 2026 ini tepat 20 tahun saya jadi pendeta. Sampai hari ini saya bukan bilang ke saudara bukan, tapi saya mau membagi ke saudara. Sampai hari ini, kalau saya khotbah, saya selalu nyiapin tanya istri saya. Saya nggak pernah naik mimbar tanpa persiapan. Saya mau punya duit, mau enggak, bisa berangkat, bisa enggak. Kalau dapat jadwal khotbah selama saya punya waktu, saya pasti naik. Dan selalu saya siapin. Selalu saya siapin. Makanya saya kadang agak sedih kalau melihat misalnya mohon maaf, izin, ya kan. Kalau saudara jadi WL nggak pakai persiapan, saudara jadi pemusik nggak pakai persiapan, saudara melayani Tuhan, saudara jadi asyar sambil bersungut-sungut, saudara pegang media sambil ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya lagu lewat. Sampai akhirnya saya nanya, seberapa pentingkah Yesus buat saudara? Kadang-kadang saudara terlalu rutinitas sampai akhirnya cinta mula-mulamu hilang.
Saudara mencari popularitas. Wah, suara gue paling bagus nih. Karena bagi saya, pelayanan itu bukan main-main. Sekedar cerita. Saya pernah jadi ketua panitia stadion utama di sebuah gereja. Itu 5 tahun berturut-turut. Yang jemaat yang datang minimal secara cekan 200.000. 200.000. Saya pernah tidak memperbolehkan anak gembala saya naik mimbar di stadion karena dia nggak latihan. Tapi gua anak gembala, gua nggak peduli lu siapa. Kalau lu mau naik, lu latihan. Kalau lu nggak mau latihan, lu pecat gua. Sampai saya dipanggil ibunya, saya dipanggil bapaknya, dan saya bilang, enggak bisa Pak. Kalau bapak mau tetap naikin dia, pecat saya. Jangan anggap enteng pelayanan itu. Jangan anggap enteng. Makanya saya bilang, sebegitu kenalkan kau Yesus. Pelayanan itu anugerah. Kalau engkau bermain-main dengan anugerah, akhirnya engkau akan bermain-main dengan berkat. Akhirnya engkau tidak akan pernah merasakan berkat itu. Engkau cuma bisa lihat orang, engkau bisa mengandalkan orang, engkau mengandalkan jabatan, engkau mengandalkan apapun, sampai akhirnya hubungan umat Tuhan dipertanyakan. Selanjutnya, ini ayat terakhir, kita baca bersama-sama. Ayatnya kagak enak. Ya, nggak apa-apa, saya sih santai aja. Habis ini saudara kamu dengerin saya apa juga nggak apa-apa, benar nggak saudara? Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Beginilah kita ulang kalimat terakhir lagi semua. Iya apa? Ia tidak akan mengalami datangnya apa? Makanya banyak pelayan Tuhan tetap susah. Firman yang nulis, ia akan tinggal di tanah Angus, di padang gurun, dan di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tapi apa? Menaruh harapannya sama Tuhan, bukan sama orang lain, bukan sama kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri termasuk koneksi, termasuk segala macam. Hari Kamis kemarin hari kenaikan. Ya, saudara percaya nggak? Kalau saya dapat WhatsApp begini, Pak, Yesus bilang dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat. Berarti maksudnya apa sih Pak? Rumah kita di atas ini decorate, dikasih furniture atau apa sih Pak? Yang nanya ibu-ibu umurnya 60 dari lahir jadi Kristen. Bayangin, jutaan khotbah mungkin dia dengar. Pertanyaannya gimana? Pak, Yesus duluan untuk mendekorasi rumah kita, masang furniture atau gimana sih Pak? Kan itu rumah udah ada, udah disediakan, kan kita pasti selamat.
Yang dipersiapkan apalagi Pak? Bukankah Tuhan cukup berfirman rumah kita jadi? Oh, dicampur-campur nggak kita? Akhirnya jadi bidat. Itu yang saya bilang. Bagaimana engkau menempatkan dirimu sebagai pelayan Tuhan? Seberapa penting Yesus buat engkau? Seberapa penting Yesus buat engkau? Seberapa penting ibadah ini buat engkau? Engkau datang cuma mau sekedar udah gereja, yang penting kita gereja, hari Minggu gereja, udah gereja di aja tuh. Udah datang gereja, nggak perlu kasih kolektor, kasih makan lagi. Terus kalau ditanya orang, mau kemana? Gereja. Sama nggak seperti pada siang tadi? Saudara pelayanan nih, wah ceritanya saudara gitaris paling jago di KAI. Kalau saudara pelayanan, saudara main gitarnya udah bukan cuma jegreng, udah sampai typing gitu kan. Wah. Terus saudara mikir, oke, berarti gue nggak perlu latihan, kapan aja gue bisa datang, gue bisa main. Ada yang suka musik jazz nggak di tempat ini? Ada nggak? Ada. Oke. Tahu Matas? Tahu. Matas itu pemain bass terjago di Indonesia saat ini. Umurnya mungkin 65 tahun. Saya panggil dia Om. Om Matas. Om Matas. Basis terjago di Indonesia saat ini. Yang sampai seorang Indra Lesmana aja kadang-kadang mesti antri pakai dia. Tiap hari Minggu dia pelayanan main bass bersama anak cewek-cewek. Dan dia nggak mau terima PK. Ibadah jam 8, dia selalu datang jam 7 kurang untuk latihan. Lu sampai itu ayo gue yang paling jago terus penting buat Tuhan sih jagoan lo. Kalau ketemu di mana-mana saya panggil Om. Saya ketemu di Java Jazz saja gitu, Om. Sambil dia bangun gini, pendeta Parlo. Udah tua tuh. Kalau saudara ketemu dikit dipanggil, woi. Kesombongan membuat engkau tidak jadi apa-apa. Kalau engkau mau datang di ibadah, siapkan hatimu. Nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Paling nyanyi juga cuma sekali jam, 5 menit. Benar nggak saudara? Puji Tuhan, angkat tanganmu, sembah Tuhan, sembah dengan benar-benar. Kalau engkau pelayanan, persiapkan dirimu untuk pelayanan. Bahkan ada satu cerita lucu nih. Saya sering ngomong sama saudara. Suara saya kan jelek ya. Kalau saya nyanyi lebih mirip Kanji, bener kan? Nadanya kemana, lagunya kemana? Di awal-awal pelayanan saya disuruh jadi WL. Gue puyeng itu saudara. Misalnya kayak gitu, lagunya kayak tadi gitu kan. Ke kanan dan ke kiri gitu kan, ya kan? Mau nyanyi apa?
Saya tahu kalau saudara nyanyi, oh ini mulainya dari G nih. Oh kalau tinggi mulainya dari D. Kenapa saya tahu? Karena saya pimpin stadion. Bukan berarti gue bisa nyanyi, bukan. Saya tahu nih mana musik yang benar, mana yang enggak. Saya tahu nih kapan mereka asal-asalan, kapan enggak. Saya tahu nih kapan Yesi masuk kemana, gitarnya kemana, drumnya kemana. Waktu itu saya jadi WL. Tuh, gue mau nyanyi apa? Gak mungkin kan, gue mulai dari G. Suara gue apa? G. Atau mulai dari apa? Dari jazz, ya, kayak ada kan? Makanya saya jadi pendeta tahu, saudara mau begini. Waktu saya disuruh jadi WL, saya suruh sikan saya nyanyi. Jadi kayak misalnya lagu tadi itu ke kanan dan ke kiri gitu. Ini sih nggak bisanya cuma ke kanan saudara, ke kiri saudara. Yeah. Yang nyanyi ke kanan dan ke kiri ya WL, ya apa? Cigar-cigar aja. Kanan deh, joget-joget aja di depannya kan bener. Tapi gitu-gitu, saya hafalin lagunya. Semua lagu yang mau dinyanyiin saya hafalin. Karena bagi saya pelayanan mimbar itu bukan pelayanan macam-macam. Oke? Slide terakhir. Ayo, coba baca tulisannya bareng-bareng. 3, 2, 1. Apa saudara? Makanan ayam apa? Mati. Dia mati di mana? Ya, saudara ada di gereja. Harusnya saudara diberkati. Seharusnya saudara dipulihkan. Dan itu ada buat saudara. Jangan biarkan malah rohanimu mati. Malah akhirnya isinya berantem demi berantem. Sampai akhirnya, makanya di awal saya tanya, saudara tahu Yesus? Tahu, kenal? Belum tentu. Kalau saudara kenal, saudara tahu apa yang dilakukan untuk saudara. Kalau saudara tahu apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia mati. Kalau saudara tahu bagaimana cara dia menanggung semua cambukan deraan itu hanya untukmu, engkau akan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Engkau akan menyembah, bahkan mungkin saudara akan nangis-nangis di tempat kau berdiri. Jangan sampai kau mati di lubuk hati saudara. Apa yang Tuhan mau untuk engkau, bukan apa yang engkau mau untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Si orang Farisi, dia apa yang dilakukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Tapi si pemungut cukai datang dengan hati hancur dan dia kurang menjadi orang yang dibenarkan. Dengan engkau sungguh-sungguh, dengan engkau lebih kenal, dengan engkau lebih sayang kepada Tuhan, dengan engkau lebih mendalami firman-Nya, percaya saya, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Saya cerita kepada saudara, bagaimana penyertaan Tuhan kepada saya bahkan di saat-saat sekarang harga lagi berantakan. Di saat harga lagi naik turun. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sampai terjadi. Bahkan gembala saudara juga pasti tahu apa yang ada dalam hati saya, pasti buru-buru saya lakukan kalau Tuhan yang suruh. Yang kadang-kadang membuat dia juga, kok Bapak tahu? Enggak tahu.
cuma ada di dalam hati. Ya. Oke saudara, sebagai penutup kita nyanyi lagu tadi ya kan, Ku Mau Mencintai Yesus Selamanya. Masih ingat kan lagu itu? Harusnya masih ya, harusnya ya. Dan pernyataan ku mau cinta Yesus bukan ngomongnya ke saya, tapi ngomongnya ke Yesus, oke? Saya undang WL, pemain musik untuk maju ke depan dan menyanyi ini dengan sungguh-sungguh. Saudara katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya undang saudara pakai berdiri. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Nyanyikan ini untuk suatu pribadi yang mau mati untukmu, pribadi yang mau mengasihi yang luar biasa. Nyanyikan ini sebagai ucapan terima kasihmu kepada Dia atas berkat tiap hari sampai hari ini. Nyanyikan ini sebagai ucapan syukur Engkau masih ada di sini hari ini. Kau katakan yang sungguh-sungguh.